Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan saya cerita ini Allah membuat saya ridho dengan apa yang saya lakukan. Amin, amin. Bermula dari anak saya kecil, Ustaz. Sulit sekali baca. Setiap dipanggil selalu bilang, enggak, aku maunya dibacain. Gitu. Ayo nak, sini baca. Yuk kita baca buku yuk. Enggak, aku maunya bunda yang bacain. Seiring dengan waktu, karena pekerjaan saya cukup menyita ya Ustadz. Kebetulan saya salah satu pimpinan di salah satu puskesmas gitu ya. Yang saat itu memang sedang banyak menyita perhatian. Sehingga saya abai. Waktu berjalan sampailah saya sering mengeluh gitu. Kok males banget ya? Kenapa ya? Kok sering kok susah sekali diajarin gitu suruh baca. Banyak sekali alasan yang dikeluarkan gitu, Ustaz. Akhirnya saya coba menyibukkan diri mungkin gitu ya. Dengan rasa kecewa itu mungkin nanti perlahan karena saya masukkan anak saya ke sekolah yang menurut saya cukup bisa menggantikan saya sebagai seorang ibu gitu, bisa mengajarkan beliau. Ternyata di kelas 1, kebetulan di yayasan yang sama, itu dari TK kemudian ke SD, beliau diterima dengan kondisinya belum bisa membaca. Di situ saya bertanya, saya yang seorang dokter, saya nggak mampu, apa salah saya? Suatu saat, datanglah waktu ujian. Ternyata yang dilakukan oleh anak saya, saat itu satu sekolah dengan kakaknya. Ujian hari pertama dia keluar ke kamar mandi, gak balik-balik ke kelasnya. Ujian hari kedua, begitu juga, dan itu ketahuan sama kakaknya. Lalu saya tanya, kakaknya bilang sama saya, Bunda, adek itu bukannya ujian, adek itu keluar masuk kamar mandi. Saat itu saya kecewa, saya bilang, adek apa maksudnya? Dia tersenyum, dia peluk saya. Enggak apa-apa Bunda, soalnya susah. Saya bilang, adek nanti adek baca doa ya, minta sama Allah dimudahin. Oke Bunda, gitu. Keesokan harinya, saya tanya gimana? Nah, alhamdulillah Bunda, sekarang lebih mudah. Jadi setiap satu soal adek baca, lalu adek pilih. Kebesokannya saya dipanggil Ustaz. Jawabannya salah semua. Anak saya masih belum bisa baca juga. Lalu kami konsultasi. Saya pikir saya butuh bantuan. Saya marah sekali dengan diri saya. Saya marah dengan anak saya. Kenapa? Ternyata dari hasil pemeriksaan, anak saya terdiagnosa disleksia. Kesulitan membaca. Huruf-huruf yang dilihat seperti berdansa katanya. Seperti bergerak-gerak dan semakin dibaca semakin lari Ustaz. Yang katanya seorang dokter abai terhadap anak saya. Saya yang katanya tidak mampu jadi ibu. Apa yang saya cari? Yang saya cari selama ini. Tapi dia tetap bangga gitu saya jadi ibunya.
Sekian lama dia tahan itu. Dia gak pernah nangis. Dan hari ini, saya memutuskan untuk berhenti bekerja beberapa tahun yang lalu, Ustaz. Saya fokus dan ternyata begitu banyak yang saya lewatkan. Dan ternyata ada saat saya menarik diri saya. Saya coba untuk berhenti dan berpikir, Allah kasih saya peran yang luar biasa yang selama ini saya lewatkan. Saya gak mau ngelakuin itu untuk kedua kalinya. Hari ini saya masih menjadi dokter, tapi saya juga bisa menjadi ibu dan istri yang masih bisa memuliakan anak-anak saya. Allah Maha Baik, Ustaz. Allah Maha Baik. Respon yang mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang menjadi langkah saya hari ini. Setelah bertahun-tahun dipendam oleh anak saya. Mungkin itu, Ustaz, dari saya. Terima kasih.